Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kawan-kawan semua, hari ini berjumpa lagi dengan kami. Di video sebelumnya kita telah mempelajari apa itu kalimah. Nah, pada video sebelumnya juga kita menjanjikan bahwasanya di video kali ini kita akan membahas lebih terperinci lagi tentang al-ism. Nah, baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, kita mengulang sedikit ke materi sebelumnya, yaitu al-ismu. Ma huwal ismu? Apa itu isim? Baik, diperhatikan kawan-kawan ke penulisnya. Al-ismu ma dalla ala ma'na fi nafsihi ghairu muqtaranin biz zaman. Yang artinya al-ismu kata yang terdiri dari makna pada kata tersebut ghairu muqtaranin bizaman, dan ia tidak terikat dengan waktu. Kita ulang. Al-ismu itu kata yang memiliki arti pada kata tersebut, sudah memiliki arti pada kata tersebut, ghairu muqtaranin bizaman, dan ia tidak terikat dengan waktu. Al-misal, contohnya kitabun, qalamun, kurrasatun. Kitabun bentuk isim, dia telah memiliki makna pada diri dia sendiri, yaitu buku, kitabun. Qalamun artinya pena, kurrasatun buku tulis. Kitabun artinya buku pelajaran, buku kitab, buku ilmu, buku bacaan, itu kitabun. Sedangkan kurrasatun artinya buku tulis. Kemudian madrasatun, suratun, ustazun. Madrasatun artinya sekolah. Suratun artinya gambar atau foto. Ustazun artinya guru. Dan keenam kata ini dinamakan al-ismu karena dia memiliki makna tersendiri dan tidak terikat dengan waktu. Yang dimaksud dengan waktu di sini kata-kata kitabun, qalamun, kurrasatun, dia tidak terikat dengan masa lampau, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Buku, hanya buku, tidak terikat dengan buku lalu. Nah, seperti contoh fi'il yang terikat dengan waktu kan fi'il. Dan pembahasan fi'il ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi buat kawan-kawan yang belum nonton video kita yang sebelumnya, bisa tonton videonya di channel kita. Baik, sekarang kita masuk ke alamatul isim, ciri-ciri isim. Nah, yang pertama, idkhal al, masuknya alif dan lam. Nah, buat adik-adik atau kawan-kawan yang sudah belajar tajwid, pasti sudah mengenal yang namanya alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Nah, baik, kita akan beri contoh biar lebih paham. Masuknya alif lam itu bagaimana sih? Contoh, kitabun. Bentuk kitabun. Nah, ini bertanwin. Tanwin itu dhammatain, bukan dhammah, dhammatain. Dua dhammah. Nah, gitu. Kitabun menjadi masuk alif al. Nah, al kitabu, hilang tanwinnya, hilang dhammatainnya, menjadi kitabu. Itu ciri-ciri dari isim. Jadi isim itu bisa dimasukin dengan alif al, berbeda dengan fi'il atau yang lainnya.
Kemudian yang kedua, at-tanwin. At-tanwin baris dhammatain, fathatain, kasratain. Nah, contohnya sa'atun. Nah, ini seperti tadi, kitabun, kolamun, kurrosatun. Dia bisa aja nanti kata-katanya menjadi sa'atan, sa'atin. Nah, ketika ada tanwin, bentuk tanwin seperti ini, kasratain, fathatain, sama dhammatain, itu sudah dipastikan isim. Ini kan kita mempelajari ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, harfun nida. Huruf panggilan. Huruf orang Arab itu kalau memanggil orang ada hurufnya. Nah, memakai huruf. Contohnya, ya Ustazu, ya Ali, ya Umar. Nah, menggunakan ya. Nah, kemudian ada juga kalau dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas. Allah menyuruh kepada manusia. Allah memanggil. Nah, ada hurufnya. Ini. Ya ayyuha, ayya. Banyak lagi huruf nida. Tapi huruf ini akan kita pelajari ketika nanti ketika video kita sedang bahas masalah huruf. Nanti akan kita bahas. Jadi apabila ada ya, kemudian setelah ya itu ada kata ustazun, ini sudah dipastikan isim. Pasti isim. Nggak mungkin yang lain. Itu juga ya ayuhan nas. An-nas, dia isim. Nah, kemudian harful jar. Nah, harful jar ini udah kita bahas di video sebelumnya tentang pembagian masalah huruf. Dan harful jar hanya masuk ke dalam isim. Nah, bagi kawan-kawan yang belum nonton video sebelumnya, bisa nonton lagi. Jadi harful jar ini hanya masuk ke dalam isim. Contohnya, langsung ke contohnya. Al-ustazu fil fasli. Fi harfur jar. Fil fasli. Al-fasli ini jika sebelumnya fi, berarti ini sudah dipastikan isim. Nah, cara mengenali isim. Dan harfur jar itu banyak. Ada 19 ya. Saya kasih contoh misalnya fi, ila, ala, an, bi, waw qasam, ta qasam, dan seterusnya. Nah, nanti akan kita bahas ketika pembahasan kita di huruf. Kemudian yang kelima, ta'ut ta'nis. Nah, contohnya maktabatun, suratun. Contoh taknya seperti ini dan tak bulat. Bulat seperti ini. Atau seperti ini. Nah, jika menemukan tak seperti ini, tak marbutah namanya, itu sudah dipastikan isim. Nah, dan bentuknya mu'annas. Mu'annas itu kalau untuk pemula lebih gampangnya kita artikan perempuan. Untuk kata-kata perempuan. Walaupun dia bukan perempuan. Misalnya kayak maktabatun, perpustakaan. Nah, sifatnya saja. Jadi dikatakan tak marbutah ini adalah tak mu'annas. Nah, misalnya kayak ustazun. Ustaz itu kan guru laki-laki. Kalau ingin menyebutkan guru perempuan, tinggal tambah tak marbutah di sini. Tak boleh seperti ini. Jadinya ustazatun. Nah, itu tak taknis. Baik. Jadi ketika kawan-kawan, adik-adik sudah mengenal, sudah tahu kelima contoh ini, otomatis adik-adik dan kawan-kawan sudah bisa membedakan mana isim. Nah, setidaknya paling minimal sudah tahu ketika baca Al-Quran, baca buku-buku bahasa Arab yang sudah terbarisi, sudah mengetahui. Nah, ketika ketemu kayak kalimat kitabun, berarti sudah pastikan ini isim karena masuk tanwin. Sa'atun, al-kitabu, ya ustazu, sudah bisa dipastikan. Setelah ya langsung isim. Nah, kawan-kawan, kali ini ada pelajaran baru, kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu al-ismu bin nazri ila ta'yinihi. Nah,
Isim dilihat dari sudut keumumannya atau kekhususannya. Terbagi menjadi dua, isim nakirah dan isim ma'rifah. Kita bahas isim nakirah dulu karena dia yang paling gampang. Al-ismu an-nakirah. Isim nakirah apa? Ma dalla ala ghairi muayyanin. Isim yang bentuknya masih umum. Kata yang maknanya masih umum. Saya ulangi lagi. Kata yang maknanya masih umum. Jadi ketika lawan pembicara kita, misalnya kita berbicara dengan kawan, ketika kita bilang kata tersebut, kawan itu masih bertanya. Misalnya contohnya, rojulun, seorang laki-laki artinya dalam bahasa Arab. Seorang laki-laki. Nah, kenapa tahu rojulun, seorang laki-laki. Jadi kan seorang laki-laki ini kan masih umum. Bisa itu seorang laki-laki itu bisa Ahmad, bisa Ali, bisa Umar, bisa Zaid. Banyak. Belum maknanya itu belum khusus, belum diketahui. Jadi umum masih maknanya. Jadi dari mana kita tahu isim itu nakirah? Gampang. Setiap dia bertanwin itu nakirah. Setiap dia bertanwin sudah pasti nakirah. Dan nakirah dia selain dari tanwin dia terlepas dari ciri-ciri isim ma'rifah. Nanti sebentar lagi kita akan belajar ke ma'rifah. Asadun, singa, umum. Madinatun, kota. Kota mana? Ada kota Surabaya, kota Jakarta, kota Banda Aceh, kota Langsa, banyak kotanya. Polibun, murid atau pelajar, masih umum. Nah, itu yang dikatakan isim nakirah. Baik. Kemudian isim ma'rifah. Isim ma'rifah ini isim madalla ala muayyanin bizatihi. Dia makna isimnya sendiri sudah diketahui maksudnya. Nah, contohnya kita masuk ke dalam ad-dhamir. Bukan contohnya sih. Isim ma'rifah itu terdiri dari 8. Isim domir terdiri dari 7. Maaf, 7. Jadi, yang pertama, isim ma'rifah itu ad-dhamir. Apa itu ad-dhamir? Ad-dhamir itu kata ganti. Kata ganti, contohnya huwa, huma, hum. Huwa artinya dia untuk laki-laki 1 orang. Huma, dia laki-laki untuk 2 orang. Hum, dia laki-laki tapi untuk ramai, di atas dari 3. 3 ke atas itu dikatakan hum. Ada juga anta, antuma, antum, ana saya. Kalau anta tadi kamu, nahnu kami. Nah, dan pembahasan domir ini nanti akan kita bahas lagi. Nah, ini hanya gambaran saja dulu buat kawan-kawan dan adik-adik semua. Kemudian al-alam. Al-alam ini segala bentuk kata benda yang memiliki nama. Baik itu nama orang, nama tempat, nama daerah, nama hewan. Nama hewan maksudnya nama yang telah diberikan nama. Kemudian nama-nama seperti nama, kalau nama nama orang seperti Umar, Ali, Utsman, itu isim alam. Kemudian Indonesia, itu nama negara. Kemudian misalnya Nil, An-Nil, Sungai Nil, Nahrun Nil, An-Nil. Ketika dikatakan Nil, orang sudah tahu itu Sungai Nil. Nah, nama dari sungai itu Nil. Nah, yang itu namanya alam. Dan semua bentuk al-alam ini, dia baik dia mau bentuknya bertanwin nakirah ataupun tidak, dia tetap isim ma'rifah. Muhammadun, bentuknya tanwin. Nah, itu ada pengkhususan, ada pengecualian. Jangan nanti Muhammadun karena tadi saya bilang dia bertanwin ciri-ciri nakirah, dia nggak masuk karena Muhammadun itu isim alam, sudah diketahui. Hai Muhammad, nama orang, kayak gitu. Aliyun, kayak gitu, nama orang.
Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ismul isyarah, kata tunjuk artinya. Kata tunjuk. Kata tunjuk itu dalam bahasa Arab ada hadza artinya ini. Dzalika artinya itu. Dia ada yang untuk muannas dan muzakkar. Kalau hadza itu untuk muzakkar, hadhihi ini artinya hadhihi itu artinya ini, tapi dia untuk muannas. Dzalika untuk dzalika artinya itu. Kemudian tilka artinya itu juga, cuman tilka untuk muannas sedangkan dzalika untuk muzakkar. Dan ini nanti akan kita bahas juga di video selanjutnya. Al-ismu al-mausul. Ini kata sambung. Nah, kata sambung misalnya alladzi, alladzani, alladzina. Kan ada alladzina. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina, alladzina. Nah, kan alladzina kan isim setelah ya ayyuha tadi. Ya ayyuha kan harfun nida. Alladzina isim mausul, masuk ke dalam isim. Nah, terus allati. Allati itu isim mausul, artinya yang. Cuman allati itu digunakan untuk muannas. Sedangkan alladzi, alladzina tadi dipakai untuk mudzakkar. Dan pembahasan mudzakkar muannas juga akan kita bahas nanti. Isim mausul juga nanti. Jadi ini hanya mengenalkan apa itu isim ma'rifah. Kemudian yang kelima, al-mu'arraf bil al. Kita balik lagi ke sini. Setiap kata yang telah masuk alif al akan berubah makna. Nah, pertama tadi kitabun. Kata kitabun masih umum. Buku. Buku yang mana? Tapi ketika si mukhatab atau lawan bicara kita mengatakan al-kitabu, langsung tahu al-kitabu mufidun. Nah, misalnya saya mau bilang al-kitabu mufidun. Buku ini bermanfaat. Sudah memiliki makna. Ketika masuk al sudah berubah artinya. Buku ini. Al-kitabu, buku ini. Kalau kitabun hanya buku. Kita tidak tahu buku mana. Itu. Terus masuk alif al. Gitu juga misalnya al-kurasatun. Berganti makna. Maknanya akan lebih jelas. Memperjelas sebuah makna menjadi ma'rifah. Kemudian yang keenam, al-mudhaf ilal ma'rifah. Contohnya, babul fasli. Al-mudhaf yang disandarkan, dua isim yang dijadikan jadi satu, menjadi satu makna. Atau biasanya disebut al-mudhaf wal-mudhaf ilaih. Nah, tapi ini maksud contohnya isim ma'rifah. Jadi al-mudhaf ilal ma'rifah. Babul fasli. Nah, dia pertama ini babun. Karena dia diidofahkan, yang ini tidak bertanwin. Hilang tanwinnya. Karena dia akan disandarkan ke mudhaf ilaih. Nah, ini mudhaf dan ini mudhafun ilaih. Ini yang disandarkan ke sini. Nah, jadi artinya babun itu artinya pintu, ini kelas. Jadi ketika kita bilang babul fasli artinya pintu kelas. Maksud kita ke pintu kelas, bukan pintu yang lain. Nah, gitu, bukan pintu rumah. Nah, gitu. Nah, kemudian yang terakhir al-munadi. Al-munadi yang dipanggil. Kalau tadi kita masuknya idghal harfun nida, ini yang dipanggilnya gini. Nah, setelah ya ustazu, berarti ustazu ini al-munadi, dan al-munadi termasuk ke dalam isim ma'rifah. Paham ya? Saya ya ayuhan nas. An-nas ini masuknya ke dalam isim ma'rifah. Karena kenapa? Kalau kita memanggil seseorang, otomatis orang tersebut sudah tahu kita siapa yang kita panggil. Sudah jelas. Makanya dikatakan al-ismu al-ma'rifah. Nah, baik kawan-kawan. Mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang al-isim. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang isim ma'rifah lagi, lebih terperinci lagi. Baik kawan-kawan, jangan lupa dukung channel kita dengan menekan subscribe
dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.